Sekali lagi ya, selamat siang semuanya. Semangat lagi, semangat ini supaya anak-anak tetap semangat dulu. Oke siap, tepuk semangat ya. Taruh dulu pulpennya di atas meja. Oke, Pones sudah tepuk semangat, semua tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Ternyata Pones lihat semuanya semangat ya. Oke, hari ini ada teman yang tidak hadir. Ada berapa orang yang hari ini tidak hadir? Ada kabar? Apakah sakit atau mau sakit? Oke, kalau temannya lagi sakit, kita harus doain supaya segera sembuh. Oke. Berarti ada 2 orang yang tidak masuk. Nah, anak-anak bersyukur hari ini masih lebih banyak anak kelas TD yang masuk untuk mengikuti pelajaran. Oke, hari ini nanti kita akan belajar tentang diagram. Nah, kalau kemarin-kemarin Pones sudah mencoba untuk anak-anak membuat diagram, dan ternyata ada yang sudah bisa dan ada yang belum. Nah, hari ini Pones ingin supaya setelah belajar ini anak-anak semua sudah bisa membuat diagram. Oke, coba anak-anak lihat di halaman 166. Di halaman 166. Sudah? Berapa semua? Oke. Di situ ada diagram terdiri dari ada 4. Warna apa saja? Di situ ada warna biru, warna merah, warna hijau dan warna ungu. Semua bawa pensil warna? Sudah diinfokan di grup ya. Nanti semua ya. Boleh, pakai segala warna juga boleh. Yang penting bisa mewarnai. Nah, sekarang Pones sudah siapkan kertas untuk kamu membuat diagramnya di sini. Nah, jadi sekarang Pones akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk mempelajari dulu yang ada di buku di halaman 166. Nah, jadi hari ini Pones akan mengajar 2 kelas. Jadi sekarang Pones akan pergi ke kelas 3C dulu. Nah, jadi saat Pones lagi di kelas 3C, anak-anak silahkan mempelajari kembali yang ada di halaman 166. Boleh dibaca dulu dan dipelajari supaya saat Pones berikan tugas nanti, anak-anak sudah gampang untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, jadi selama 10 menit anak-anak mempelajari dulu ya. Oke, sepakat ya? Oke. Nanti Pones sudah kembali ke sini. Pones sudah balik dari kelas 3C. Baru nanti Pones akan memberikan tugas untuk anak-anak membuat diagram. Oke, jadi sambil anak-anak menunggu Pones kembali dari kelas 3C ke sini, anak-anak bisa melihat atau membaca di halaman 166 ya. Oke, tadi saya sudah melakukan kegiatan pendahuluan di kelas 3D. Sekarang akan mengajar lagi ke kelas 3C. Halo, selamat siang. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi selamat siang. Ternyata anak-anak kelas 3C ya. Anak-anak kelas 3C juga tidak kalah semangat dengan anak-anak kelas 3D. Padahal sekarang udah jam berapa? Ya? Sekarang sudah sekitar jam 1. Itu biasanya jam-jam mengantuk, tapi anak-anak tidak mengantuk ya. Oke. Nah, hari ini Pones ada mengajar 2 kelas, yaitu di kelas 3D dan kelas 3C. Oke. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, Pones mau ajak anak-anak untuk tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Oh, ya. Oke, kalau Pones mau tepuk semangat, cuma harus tepuk
Tetap semangat. Oke, siap ya? Yang lagi megang pulpen boleh ditaruh di atas meja. Oke. Kalau kalian sudah tetap semangat, semua harus tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Nah, hari ini ada teman-teman yang tidak hadir? Semua hadir, berarti hari ini semua datang mengikuti. Ada yang tidak hadir? Oke, 3 orang. Oke, 3 orang yang tidak hadir. Kita ada yang tahu kabarnya? Apakah sakit atau tidak? Oh, oke, kalau ada teman yang sakit kita harus doakan supaya segera sembuh. Oke. Nah, jadi hari ini Pak Anes akan mengajar dengan tema toleransi. Apa dengan tema apa tadi? Toleransi. Oke, anak-anak ada yang pernah dengan istilah toleransi? Belum pernah. Oke, ada yang sudah pernah mendengarkan, ada yang belum pernah mendengarkannya. Hari ini kalau ada anak-anak yang sudah pernah mendengarkan, kita akan belajar supaya lebih pintar. Atau mungkin ada anak-anak yang belum mendengarkan, hari ini kita belajar supaya menjadi tahu. Oke? Nah, hari ini Pak Anes mau tanya dulu, mungkin ada yang pernah dengar. Ada yang pernah dengar istilah toleransi? Atau ada yang tahu apa itu arti dari toleransi? Belum tahu ya? Oke, hari ini Pak Anes akan berikan contoh apa sih toleransi itu. Toleransi itu adalah tindakan kita menghargai dan menghormati sesama. Sesama itu adalah banyak. Sesama itu kita bisa sebut sebagai, misalnya ada yang berbeda dengan kita, tapi itu adalah sesama manusia. Meskipun ada yang berbeda, misalnya berbeda apa? Contohnya, berbeda agama, apalagi? Ya, berbeda suku. Ya, ada yang suku Dayak, ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak. Nah, kita di Indonesia ada banyak sekali suku, dan juga ada beda-beda agama. Coba, agama di Indonesia agama apa saja? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, ada ya? 6. Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Itu disebut sebagai perbedaan. Tetapi di negara kita setiap anak sekolah diajarkan supaya tahu tentang toleransi. Nah, di saat anak-anak sudah toleransi berarti anak-anak bisa menghargai meskipun berbeda agama. Nah, jadi kalau sudah saling menghargai, itu pasti akan saling menghormati. Orang yang saling menghormati suka mengejek enggak? Tidak mengejek. Nah, berarti kalau sudah meskipun berbeda agama tetapi kita tetap satu, yaitu disebut satu jua. Itu adalah semboyan kita. Nah, jadi toleransi adalah tindakan anak-anak ketika menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku dengan anak-anak. Nah, jadi kalau ketika anak-anak lihat ada orang yang berbeda agama, lalu anak-anak menghormati orang yang berbeda agama, berarti anak-anak sudah toleransi. Contohnya misalnya, ketika dia agama Islam, dia ketemu agama Kristen misalnya, dia menghormati orang yang beragama Kristen, berarti dia memiliki toleransi yang tinggi. Demikian juga sebaliknya, dia adalah agama Kristen. Ketika dia ketemu orang yang beragama Islam, dia menghormati dan menghargai, berarti dia sudah toleransi. Nah, hari ini Pak Anes akan memutar satu video yang berkaitan dengan toleransi. Jadi anak-anak menyimak video ini baik-baik. Setelah video ini selesai Pak Anes tayangkan, nanti Pak Anes akan memberikan pertanyaan dari video tadi. Jadi pasti bagi anak-anak yang menonton dengan serius pasti akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Anes. Nah, jadi saat video itu ditayangkan maka anak-anak harus memperhatikan dan menyimak dengan baik apa isi dari video tersebut. Oke?
sekarang Pones akan mulai menayangkan videonya ya. Nah, jadi saat videonya ditayangkan, nanti anak-anak sambil nonton, Pones akan ke kelas 3D. Nah, jadi anak-anak nonton dengan tenang ya. Nah, nanti setelah selesai videonya ditayangkan, nanti Pones akan kembali lagi ke sini untuk memberikan tugas. Oke. Nah, tadi Pones sudah menjelaskan atau memberikan contoh tentang toleransi beragama. Nah, sekarang Pones akan menayangkan satu video yang berkaitan dengan toleransi beragama. Nanti setelah video ini, Pones akan memberikan tugas. Jadi, Pones akan mengambil pertanyaan dari video ini. Jadi, kalau kamu menonton video dengan serius, pasti kamu bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Pones. Oke, sekarang silakan untuk menonton video ini. Jadi selama kamu menonton video, nanti Pones akan ngajar lagi ke kelas 3D. Nah, jadi kamu nonton video dengan tenang, dengan tertib ya. Oke, janji ya. Siap, bisa tenang? Oke, terima kasih. Toleransi beragama. Libur panjang akhir sekolah telah tiba. Hingga memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Itu adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan simpulan hitam. Nanti teman-temanmu untuk berniat dan berlipat yang saya berat. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga Kak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Bra? Oke, sudah memberikan tugas berupa penayangan video untuk siswa kelas 3C. Sekarang akan menuju lagi ke kelas 3D untuk memberikan materi selanjutnya. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah memperhatikan buku yang tadi Pones suruh untuk baca? Oke, pasti udah mengerti semua ya? Oke, karena anak-anak sudah mempelajari materi yang tadi Pones arahkan. Nah, sekarang Pones akan menjelaskan sedikit sebelum Pones berikan tugas. Nah, kemarin kan anak-anak sudah sempat membuat diagram seperti yang Pones bilang tadi, bahwa ada yang sudah mengerti dan ada yang belum. Bahkan masih banyak yang hampir belum mengerti dengan sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang diagram. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ini ada data dan ada diagram yang kosong. Nah, Pones bagi dulu ya. Saya ada 3 hal. Ini ada berapa orang? 4 ya. Ini belakang. Sekarang coba masing-masing lihat dulu di kertasnya. Oke.
Di situ coba baca yang angka Romawi 1. Ponis itu 3 kali ya. Semua baca. 1, 2, 3. Sekali lagi semua anak-anak ada yang perhatikan. Sekali lagi ya. Hitungan yang ketiga sama-sama membacakan kalimat yang ada di angka Romawi 1. 1, 2, 3. Oke. Di situ ada data perpustakaan. Di situ ada buku tulis, buku IPS, buku IPA, buku matematika, buku lagu, buku gambar, dan buku baca. Nah, untuk buku tulis itu jumlahnya ada 20. Buku IPS jumlahnya ada 40 dan seterusnya. Data ini kamu buat dalam bentuk diagram yang pernah Polres ajarkan. Nah, jadi nanti kamu buat dalam bentuk apa tadi, bentuk diagram. Nah, di situ sudah ada diagram kosong. Sekarang kamu tinggal membuat batang diagramnya sesuai dengan data yang ada di angka Romawi 1. Kira-kira sampai di sini udah paham atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, ambil pensil warnanya, ambil penggarisnya, lalu kerjakan. Perhatikan dulu. Untuk besar daripada gambar yang akan kamu buat itu sebesar, ini kan ada kotak. Lihat dulu, ada 5 kotak di bawah. Coba semua perhatikan dulu, ada nggak? Di situ ada tulisan buku IPA, buku IPS. Nah, jadi besarnya batang itu kamu buat sebesar yang ada di dalam kotak tersebut ya. Sudah paham belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang silakan mengerjakannya. Nanti kalau semua sudah mengerjakannya, nanti kita akan menilai atau nanti Polres akan memberikan nilai. Oke, tadi sudah memberikan tugas untuk siswa kelas 3D. Sekarang kita akan menuju ke kelas 3C lagi untuk memberikan tugas dari hasil melihat penayangan video tadi. Oke, bagaimana? Apakah sudah menonton video tadi? Sudah paham atau belum? Apakah perlu diulang atau tidak? Pak? Kalau sudah paham, biar tidak perlu lagi untuk mengulang. Tapi kalau belum, biar Pak Anes ulang lagi. Sudah? Oke. Jadi tadi kan anak-anak sudah menonton tayangan video tentang toleransi. Di situ ada yang berbeda agama, tetapi dia mau ikut ulang tahun temannya, meskipun temannya itu tidak seagama dengan dia. Kenapa? Yang beragama Kristen dia mau pergi ikut ulang tahun temannya beragama Islam karena mereka saling toleransi atau saling menghargai. Nah, karena tadi anak-anak sudah melihat tayangan video tentang toleransi, sekarang anak-anak bisa mengambil bukunya lalu mengerjakan soal yang ada di depan. Yang pertama adalah apa yang akan kamu lakukan ketika kamu diajak mengikuti ulang tahun teman yang berbeda agama dengan kamu. Nah, jadi ketika kamu diajak oleh teman kamu, misalnya teman yang beragama Kristen atau teman yang beragama Islam, teman yang beragama Hindu, nah ketika diajak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengikuti atau tidak?
Nah, itu nanti kamu tuliskan ya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menghargai teman yang berbeda agama dengan kita? Jadi misalnya di lingkungan kamu itu ada teman yang berbeda agama, atau misalnya di sekolah. Nah, maka kita wajib menghargai dan menghormati. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghargai atau menghormati teman yang berbeda agama dengan kita? Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah, jika ada teman yang tidak menghargai agama orang lain, maka apa yang akan kamu lakukan sebagai orang yang punya toleransi? Jadi misalnya kamu punya teman, ternyata teman kamu tidak menghargai orang atau menghargai agama lain, kerjanya suka mengejek agama lain, kerjanya suka mengolok-olok agama lain. Nah, kamu sebagai orang yang punya toleransi, apa yang akan kamu lakukan terhadap teman kamu yang tidak punya toleransi itu? Gitu ya. Oke, sampai sini sudah mengerti tugasnya? Oke, kalau sudah, keluarkan buku kamu dan kerjakan tugas yang sebanyak 3 nomor ini. Oke? Nanti kalau sudah, nanti boleh dikumpulkan ya, supaya Pak Anes memberikan nilai ya. Oke, sudah memberikan tugas kepada siswa yang ada di kelas 3C. Sekarang akan menuju lagi ke kelas 3D untuk cek bagaimana tugas yang sudah atau lagi dilaksanakan. Oke, sudah banyak yang mengumpulkannya ya. Oke, yang sudah boleh mengumpulkan, yang belum boleh lanjut untuk mengerjakannya ya. Oke, coba yang sudah angkat tangan, yang sudah mengumpulkan tugas. Udah sebagian ya. Oke, yang belum selesai lanjut, jangan buru-buru, karena waktunya masih cukup untuk kamu mengerjakan tugas.
Ayo, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Ini Pones lagi memberikan penilaian kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi yang belum masih punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya ya. Kalau yang sudah selesai boleh mengumpulkannya. Oke, bagi anak-anak yang sudah kumpul, Pones akan menilai ya. Nah, nanti untuk anak-anak yang belum mengumpulkannya, masih ada waktu untuk bisa mengerjakannya. Oke, jadi untuk hari ini anak-anak sudah mengerjakan tugas yaitu tentang membuat diagram. Jadi anak-anak bisa membuat satu data menjadi bentuk diagram. Dan di sini Pones sudah memberikan penilaian. Pones anggap bahwa anak-anak semua sudah bisa karena apa? Tidak ada siswa yang memiliki nilai di bawah dari 90. Semua di atas 90. Itu artinya ada yang dapat nilai 90, ada yang dapat nilai 100. Mengapa Pones mengatakan bahwa anak-anak sudah bisa? Karena dari nilai ini Pones bisa mengetahui bahwa anak-anak sudah pintar. Nah, jadi nanti kalau sudah sampai di rumah, anak-anak tetap belajar supaya menjadi lebih pintar. Oke, jadi pelajaran hari ini itu tentang diagram. Dan Pones katakan bahwa anak-anak sudah bisa untuk mengerjakan diagram. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti setelah ini anak-anak boleh, nanti sudah jam berapa? Jam 2.30 ya. Kalau sudah jam 2.30 nanti anak-anak boleh pulang. Nah, jadi nanti anak-anak boleh menjaga kesehatan di jalan. Tidak boleh kemana-mana supaya tiba di rumah dengan selamat. Oke. Nah, jadi hari ini Pones akan
tutup pelajaran hari ini dengan doa. Nanti Pak Nes akan pimpin, nanti anak-anak doa dalam hati ya. Oke, Pak Nes hitung 1 sampai 3, anak-anak bisa berdoa dalam hati. Oke, 1, 2, 3, doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sudah melakukan penilaian di kelas 3D. Sekarang akan menuju lagi ke kelas 3C. Oke, halo. Gimana? Apakah tugasnya sudah mengerjakannya? Coba. Yang sudah boleh angkat tangan. Siapa-siapa yang sudah? Weh, berarti semua sudah ya? Siapa yang belum? Oke, ini jangan bilang ini Bu, ini Pak Guru ya. Nah, oke, yang sudah mengerjakannya boleh mengumpulkan di depan. Oke, anak-anak semua sudah mengumpulkan tugasnya ya? Oke, sekarang anak-anak boleh duduk dengan tenang. Nunggu Pak Ones memeriksa tugas dari anak-anak. Apakah sudah mengerti atau belum materi tentang toleransi yang sudah disampaikan hari ini? Ya? Sudah belajar tema tentang toleransi. Di sini Pak Ones sudah memberikan penilaian kepada anak-anak dan anak-anak mendapatkan nilai yang bagus. Artinya anak-anak sudah mengerti tentang apa arti toleransi. Nah, kalau anak-anak sudah belajar toleransi berarti di rumah harus saling menghargai. Misalnya ada tetangga yang berbeda agama, berarti kita harus saling menghargai. Ada tetangga yang berbeda suku, kita harus saling menghargai. Ya, nah supaya kita disebut sebagai orang yang punya toleransi. Kamu senang nggak ketika ada sekolah lain yang mengatakan bahwa siswa SD Negeri Pondokopi 08 itu adalah orang yang punya toleransi? Senang nggak? Oke. Karena toleransi itu baik, maka anak-anak harus kita. Nah, jadi hari ini pelajaran kita hari ini sampai di sini. Anak-anak Pak Ones katakan bahwa anak-anak adalah orang yang hebat karena bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu dong buat karena saking bahagia sampai tepuk tangannya berlebihan ya. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti anak-anak sampai di rumah boleh belajar lagi apa arti toleransi, bisa melaksanakannya dalam di rumah. Oke. Nah, sekarang anak-anak akan pulang. Nanti Pak Ones kalau sudah hitung 1 sampai 3, anak-anak boleh berdoa dalam hati. Nanti setelah selesai, nanti anak-anak akan Pak Ones untuk pulang. Oke. Sudah siap ya? Sudah siap untuk berdoa ya? Oke. Sudah? Berdoa dulu, siap-siap mau apa? Nah, jadi nanti
nanti Wallace akan menyuruh anak-anak untuk berdoa. Nanti bagi yang beragama Islam berdoa menurut Islam. Demikian juga ya halaman Kristen berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, nanti setelah ini anak-anak akan pulang. Nanti anak-anak hati-hati di perjalanan supaya tiba di rumah dengan keadaan yang selamat.